Oke, di depan kita udah ada Yamaha Aerox Alpha yang paling standar, yang paling murahnya, yang di harga 29 jutaan. Ini warnanya hitam ya. Pertama kali yang pasti kita bakalan mengkomparasi seperti apa bedanya yang versi standar ini dengan versi yang di atas-atasnya. Oke, kita coba cari persamaannya dan cari perbedaannya. Yang pertama kita cari persamaannya. Sama-sama udah pakai LED proyektor untuk kedua lampu utamanya ya. Jadi lampu utamanya udah LED proyektor yang bentuknya kayak gini nih. Nah, terus sennya juga udah LED. Ini ada DRN-nya LED, sama-sama pakai apa namanya nih, motif-motif carbon forge gitu ya. Dan improvement dari Yamaha adalah di shock breaker depannya. Shock breaker depannya sekarang sudah pakai yang seperti punya NMAX dengan diameter asnya ini 30 mm. Sedangkan di Aerox yang generasi sebelumnya kan masih 26 mm ya. Tapi ini bukan punyanya NMAX, hanya saja pakai apa namanya, as tabung yang serupa dengan NMAX 30 mm sebagai bentuk improvisasi upgrade dari Aerox sebelumnya. Oke, kita lihat secara desain nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda sama yang versi turbo. Pasti mesinnya nih, tuh mesinnya udah nggak apa, maksudnya nggak ada yang ini ya, nggak ada generatornya gitu ya. Terus juga ini nih perbedaannya nih, shock breaker belakangnya tidak pakai subtank, jadi dia polos saja tanpa subtank. Dan ini dia perbedaannya, lampu sennya belakangnya LED-nya beda dari yang lama, udah LED. Terus juga beda juga daripada yang apa namanya, tipe yang ke atasnya ya. Tapi cakep juga nih LED-nya. Ini sudah LED itu, bentuknya seperti R15 atau R1M gitu ya, yang paling tingginya. Sudah pasti pakai cakram belakang. Ini cakram belakangnya udah ada di semua lini Aerox Alpha. Jadi kalian nggak perlu bingung milih yang mana kalau memang pengen Aerox yang baru tapi udah pakai cakram belakang. Semuanya udah pakai cakram belakang sok. Aduh, gua nggak tahu lagi bedanya. Tapi ini Terus perbedaan selanjutnya adalah speedometernya. Kalau misalkan yang di tipe Alpha Turbo, Aerox Alpha Turbo dan Ultimate itu dia sudah TFT ya. Kalau ini masih apa namanya, LCD biasa. Tapi memang modelnya tuh keren banget. Floating gitu ya, kayak ngambang kayak mobil-mobil baru gitu ya, kayak dashboard mobil baru gitu ya. Ini kayaknya keren sih, bakalan dimodifikasi. Terus ininya juga bisa nih kalian kasih karbon-karbonan nih. Nah ini juga nih, dia nggak ada turbonya ya, nggak ada knob turbo. Bagian kanannya juga ya sama, tombol starter, terus hazard. Spionnya juga spion masih yang lama. Visornya, kalau misalkan ngelihat visornya ini mirip seperti apa namanya, Aerox sebelumnya, cuman kayaknya sih ada bedanya sih. Nah itu juga ini tidak keyless, ada masih pakai shutter key. Di speedometer tetap dikasih juga nih aksen warna biru. Boleh buka ya. kita buka bagasi. Ya bagasinya juga sepertinya ada improvement. Oh, nggak ada stopper. NMAX Turbo ada stoppernya. Di sini ini bagasinya sama NMAX Turbo. Bagasinya Nggak terlalu gede ya, dan nggak terlalu beda sama yang sebelumnya. Arah lu masuk kan? Ini juga keren nih, ada seperti apa namanya, aksen-aksen seperti motorsport. Apalagi ya yang beda dan samanya ya, selain harga, itu aja sih. Tampilannya juga cuman beda ininya doang sih sob, beda apa namanya, beda stiker-stiker gitu aja. Oke, ntar nih kita cek lagi yang lainnya seperti apa. Oh ini satu nih, karena dia bukan yang turbo, jadi CVT-nya masih yang sama. Aduh gelap ya, CVT-nya masih kayak yang Aerox sebelumnya atau NMAX yang non turbo ya. Nih kita lihat tuh velgnya, aduh gelap. Tapi ini begini nih tuh, secara umum sama sih. Dan mesinnya sudah pakai yang tensioner hidrolis. Kalau kelihatan tuh
tensionernya sudah hidrolis seperti mesin-mesin yang baru. Ya begitu aja. Ini juga masih panjang. Terus behelnya di sini pegangannya hand grip. Keren sih, keren. Improvementnya lumayan banget, banyak. Bukan lumayan lagi ya, banyak banget ya. Ini sudah rear disc brake ya, master remnya udah ada hidrolik. Mantap. Ini adalah Aerox Alpha standar. Oke, di depan kita udah ada Yamaha Aerox Alpha yang paling standar, yang paling murahnya, yang di harga 29 jutaan. Ini warnanya hitam ya. Pertama kali yang pasti kita bakalan mengkomparasi seperti apa bedanya yang versi standar ini dengan versi yang di atasnya. Oke, kita coba cari persamaannya dan cari perbedaannya. Yang pertama kita cari persamaannya. Sama-sama udah pakai LED projector untuk kedua lampu utamanya ya. Jadi lampu utamanya udah LED projector yang bentuknya kayak gini nih. Nah, terus sennya juga udah LED. Ini ada DRN-nya LED, sama-sama pakai apa namanya nih? Motif-motif carbon forge gitu ya. Dan improvement dari Yamaha adalah di shock breaker depannya. Shock breaker depannya sekarang sudah pakai yang seperti punya NMAX dengan diameter asnya ini 30 mm. Sedangkan di Aerox yang generasi sebelumnya kan masih 26 mm ya. Tapi ini bukan punyanya NMAX, hanya saja pakai apa namanya as tabung yang serupa dengan NMAX 30 mm sebagai bentuk improvisasi upgrade dari Aerox sebelumnya. Oke, kita lihat secara desain nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda sama yang versi turbo. Pasti mesinnya nih, tuh mesinnya udah nggak ada, udah nggak apa maksudnya nggak ada yang ini ya, nggak ada generatornya gitu ya. Terus juga ini nih perbedaannya nih, shock breaker belakangnya tidak pakai subtank, jadi dia polos saja tanpa subtank. Dan ini dia perbedaannya, lampu sennya belakangnya LED-nya beda dari yang lama, udah LED. Terus juga beda juga daripada yang apa namanya tipe yang ke atasnya ya. Tapi cakep juga nih LED-nya. Ini sudah LED tuh, bentuknya seperti R15 atau R1M gitu ya, yang paling tingginya. Sudah pasti pakai cakram belakang. Ini cakram belakangnya udah ada di semua lini Aerox Alpha. Jadi kalian nggak perlu bingung milih yang mana kalau memang pengen Aerox yang baru tapi udah pakai cakram belakang. Semuanya udah pakai cakram belakang sok. Aduh, gua nggak tahu sih bilangnya. Tapi ini